Oke, kamarnya seperti ini ya guys. Ya standar sih dengan harga segitu. Ada AC, tempat tidurnya dua di sini, dan ini toiletnya kayak hotel udah lama gitu, tapi udah nggak apa-apa. Gue cuma tidur doang. Habis itu gue jalan-jalan lagi. Oke guys, nanti kita lanjut lagi ya. Thank you. Guys, ini kita ada di Surabaya. Sekarang kita ada lagi mengarah ke Perak. Semoga aman-aman saja sampai di Perak. Kita belok sini ya guys. Nanti baru kita beli minum dekat Perak aja. Dekat Indomaret yang di Perak. Giro ini memang paling kuat banget. Ini rahasianya, kemarin saya pakai FM ya, FW apa FM itu. Saya beli 2 botol dan hasilnya memang luar biasa sih. Kita bawa barang berat itu terasa ringan banget. Dan tidak berat sama sekali. Saya belanja dulu ya guys. Untuk belanja beli air di touring kita nanti. Kita harus berusaha guys, jangan mau harap gampang aja atau apa gitu. Kita beli air dulu guys ya. Excuse me. Ada Katen Bat? Ada. Terima kasih. Once baby. Mangga 76. Member ada. Oh, no. Totalnya 29.400. Uangnya saya terima 50.000 ya. Yep. Mungkin mau tambahan kantong belanja? No, Oke. harus go green ya. Saya aja bawa tempat minum ini sebentar saya buang. Tidak boleh bikin kotor. Indonesia sudah terlalu kotor. Iya. 20.600 rupiah bang. Terima kasih sampai belanja. Untuk bayar gratis, walaupun tertulis gratis. Of course. Oke guys, nanti kita lanjut lagi ya guys. Wait a minute. Oke guys, ini kita ke arah pelabuhan ya, ke DLU cabang mana nih? Cabang Perak, guys. Ini kita udah nyalain mic-nya belum ya?
Soalnya nih kadang mic-nya kagak nyambung. Oh, udah nyala guys. Sorry. Oke, kita lanjut ya. Pelan-pelan aja guys. Jalannya juga di sini ke arah Perak bagus. Cuma tadi di arah kota ya, itu agak-agak kurang bagus ya. Banyak ini, tapi tadi malam di daerah-daerah sana bagus semua. Oh iya, di Perak ya, di arah ke pelabuhan Jamrut, katanya dari DLU-nya tadi malam saya coba WhatsApp kan, karena dia kirim WhatsApp bahwa akan ada pengunduran keberangkatan lagi, jadi berangkatnya jam 3. Jadi kita diharapkan sudah ada 3 jam sebelum kapal berangkat. Ya. Oke, kita sudah sampai di gerbangnya DLU di sini, dan kita ada pembayaran dulu ya guys. Kita bayar dulu ya. Oh, sebelah sana ya? Sorry. Oke, sebelah sini ternyata guys. Kita nggak tahu. Oh, pakai flash ya di sini. Halo Pak, saya penumpang untuk Dharma Rucika 8 Pak. Isra 8. Oke. Bukan ini ya? Iya, ke arah Kupang. Pak. Ya, tadi sudah ditelepon sama DLU soalnya. Nomor berapa? Nomor apanya Pak? Nomor motornya, Mas. Oh, 5158 TIN. Ada dia punya tiket semua lengkap. Ambil kertasnya. Oke, thank you. Makasih Bang. Oke, kita sudah Jamrut Utara golongan 2, betul, sudah oke. Ini kita simpan dulu tiketnya di handphone aja supaya nanti kita bisa kasih ke petugas di sana. Jadi kita udah bayar dengan masuk itu pertama kali kita sudah bayar dengan retribusi ya di Dharma Rucika. Jadi ini kita tinggal masuk ke Jamrut Utara. Ini Pelindo, kantor Pelindo di depan ya guys. Terminal penumpang Gapura Surya Nusantara ya. Ini yang Surabaya punya. Nah, itu ada kapal besar sekali. Nah, ini kita tinggal lurus aja untuk kendaraan motor. Oh, kita salah, kita harus coba kita tanya dulu. Kita tanya aja guys ya, daripada nanti salah. Ini Jamrut. Nah, kita di sini. Oh, dari sebelah sana ya. Misi Pak, kalau kapal Dharma Rucika masuknya lewat mana ya? Kalau Dharma yang itu ya? Dharma Kencana. Sini di sini. Di sebelah, Pak. Oh, sebelah ya? Iya, kalau ini. Yang ini ya? Ini, ya.
terminal kan ini kan udah pagar Pak, sebelah itu pagar. Ini dia sebelah, aksesnya dari sebelah. Oh, aksesnya dari sebelah ya. Dari Oke, sebelah. saya tanya security aja dulu sudah ya, untuk coba pasti. Ini barang bongkar muat. Oke, terima kasih Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum Pak. Oke, Pak. Mau naik Dharma Rucika 8 motor ND Kupang. Kupang. Karena maksudnya yang ada trek masuk itu loh Pak. Oh, yang ada trek masuk Batas itu. ketinggian itu. Bapaknya Oh, nanti masuk itu ya. Ya. Nanti itu kapalnya. Oh iya, nanti saya tunggu di mana Pak? Nanti langsung aja. Langsung aja naik ya. Langsung ke kapal. Oke, terima kasih Iya, Bapak. monggo lanjut. Nggih, matur suwun. Iya. Nggih. Oke, kita sudah dapat informasi, kita harus masuk lewat sana. Dan ya lebih baik kita menanyakan ya daripada kita tidak bertanya nanti salah. Lebih baik kita tanya untuk mendapatkan informasi yang jelas lewat sana. Nah, itu ada kapal besar, guys. Besar sekali kapalnya ya. Ini kendaraan roda 2 di sini. Itu kapalnya Dharma Rucika, guys. Besar banget, guys. Jadi kita langsung naik aja. Mana ya? Kita tanya lagi aja deh. Daripada nanti salah, kita tanya dulu Dharma Rucika 8 di mana? Punten mau tanya, saya penumpang Dharma Rucika 8 Langsung Bapak. langsung naik ya Pak? Iya. Iya. Nanti di barcode dulu ya. Oh, di barcode dulu ya? Iya. Matur Monggo, suwun. monggo, Nggih. Pak. Langsung barcode di sana guys ya. Jadi naiknya seperti itu, proses-prosesnya lebih baik bertanya deh. Oke. Daripada Nah, di sini kita harus siapkan yaitu barcode yang atau tiket yang sudah disiapkan oleh pihak DLU-nya yang berupa barcode ada di telepon genggam kita masing-masing, ya karena online. Terus siapkan juga STNK, BPKB yang sudah kita foto ya. Kita kalau mau jalan touring lewat laut, langgar lautan membawa kendaraan wajib punya fotokopian BPKB ya. Itu yang biasa saya siapkan dari rumah. Terus KTP yang masih berlaku ya. Sekarang KTP-nya kan sudah seumur hidup ya, jadi pasti berlaku. Yuk kita ketemuin petugas yang pakai baju biru di sana untuk scan barcode. Stay tune terus, jangan lupa hampir. share, like, dan follow. Oke, di sini saya ambil foto dulu untuk sebagai memorial kita bagaimana cara naik ke ferry antar provinsi ya. Di sini supaya kita bisa tahu ke depannya dan berbagi share ke teman-teman yang ada di rumah kalau mereka mau touring atau mudik lewati provinsi apa saja yang dibutuhkan. Oke, stay tune terus, jangan lupa like, subscribe, dan share. Saya punya motor belum mati. Dia kok aki habis lagi. Dia maju di sini dulu.
Terus. Mana? Ini. Handian. Handian. Oh ini. Oke, ini prosesi naiknya ya guys ya. Mari kita prosesi naik kapalnya. Nah, seperti ini guys. Jadi teman-teman jangan lupa ya. Kalau mau wisata, wisatalah ke Indonesia. Oke. Oh ya, kasih. Nah, ini di dalam kapalnya. Nanti didata dulu guys. Ini didata dulu. Jalan kemana mas? Kupang. Oke, terima kasih. Oke, kita langsung turun ke bawah. Nah, rem dulu ya guys, soalnya itu ada mobil mau putar. Oke. Terima kasih. Ke bawah lagi ya Pak? Ya. Baik. Oke guys, jadi nanti masuknya kita paling bawah, motor kita di daerah paling bawah. Terima kasih. Jadi di sini maksimal 22 M. Untuk mobil-mobil kecil, motor semua ada di sini ya guys. Oke, terima kasih. Nah, ini kita lanjut. Kita akan parkir, lalu kita akan check in di bagian atas. Kita parkir dulu guys ya. Di belakang situ aja. Nggak boleh, ada pemadam kebakaran di situ. Kita di Kupang, jadi paling terakhir. Ini juga bisa. Wah, bingung dah. Oke guys, kita parkir di sini dan kita akan naik ke atas untuk check in di kelas 3. Oke, saya parkir dulu, nanti kita lanjut lagi ya guys. Oke guys, kita sudah parkir kendaraan. Plat nomor saya agak oblak sedikit, nanti kita perbaiki di Kupang aja. Nah, ini kita akan naik ke atas atau kita langsung tanya ke resepsionisnya. Kita akan lapor di mana. Oke, nah kita lanjut nanti. Oke, di dalam ini keadaan di dalam liftnya guys. Jadi dia naik ke atas ke informasi menggunakan lift.
di lantai 4. Nanti kalau bisa di change ke VIP, kita change ke VIP. Oke, lanjut. Inilah penampakan di dalam liftnya guys ya. Seperti ini. Jadi sudah sangat modern sekali semua ya guys ya. Kenapa harus keluar negeri kalau di dalam negerinya sendiri sudah sebagus ini? Gitu loh. Nggak tanggung-tanggung mereka menggunakan lift seperti ini. Oke, kita lanjut ke informasi. Kita cari informasinya dulu ya guys. Ini tempat merokok, ruang merokok seperti ini. Dan kita cari untuk informasinya. Isi bang, informasi sebelah mana ya? Ini ke depan apa? Ke depan aja lurus ya? Ya, betul. Ya, makasih. Oke, lebih baik bertanya ya, karena ini kan kita baru pertama kali naik ke kapal Dharma Rucika. Nah, lebih baik kita bertanya daripada kita diam saja. Nanti kita akan bingung, gitu loh. Lebih baik kita bertanya. Oke. Informasi, jadi penampakan lobinya seperti ini guys. Tiketnya? Tiket. Wait. Ada buku ya? Hah? Buku ya? Buku Tiketnya. Enggak ada, saya cuma gini aja. Sudah cek ya? Sudah. Kartu sini? Sebelah sini, Pak. Kartu apa ya? Tadi saya dari sana disuruh ke sini langsung sih. Belum dapat boarding pass. Belum. Sudah check-in belum, Pak? Check-innya di mana, Pak? Tadi Sudah dapat sebelum. gelang, mati. Bawa kendaraan ini bukan? Iya. Biasanya jadi satu nempelnya di kendaraan. Oh, di bawah. Oh, wait, ada di belakang situ. Nah, itu. Ada 2. Sorry. Maklum baru pertama. Pak Endra tujuan Kupang. Yap, betul. Siapkan uang deposit kunci 100.000 langsung masuknya Pak Endra. Besok sudah banyak di Kupang, satu dikembalikan uang jaminan saya kembalikan. Oke. Kelas 3 ini tempat duduk Pak Endra ya. Tempat duduk ya? Tempat duduk nanti untuk makan mulai dari makan malam diantar ke tempat. Oh, bukan tidur ya? Ini. Nah, tempat duduk seperti di bis yang bisa dilepaskan di lain. Oh, kalau yang VIP kita bisa nambah berapa biasa? Kalau mang VIP harganya Surabaya Kupang itu sekitar nambahnya Surabaya Kupang Bisa lihat coba sini. sekitar 2 jutaan. 2 jutaan. Oh, ya. Ya. Itu aja. Bentar. Karena kan diantar Pak. Oke. Kelas lokal ya. Oke, jadi seperti ini. Jadi kita dapat yang seat. Soalnya saya tidak, kalau tahu gitu ambil yang ekonomi tidur ya. Oke, ini di lobby. Ini lobbynya seperti ini guys ya. Jadi teman-teman semua di dalam Dharma Rucika akan begini. Nanti kita akan visit ke tempat-tempatnya. Terima kasih. Oh, sorry. Kita akan visit. Ini juga ada single cabin. Nah, ini kayak gini. Kita ambil yang tempat duduk seperti gini. Bisa direbahkan untuk tidur juga. Sudah sangat luar biasa. Oh, di nomor 1. Thank you. Baik, terima kasih. Kalau mau masuk baru bisa pakai kartu, kalau sudah mau keluar nggak usah pakai kartu langsung. Oh ya, terima kasih Pak. Oke, jadi penampakannya seperti ini guys. Ya.
Ini like view-nya seperti ini. Kita dapat yang tempat duduk, tidak apa-apa. Nanti kita bisa istirahat juga kayaknya di belakang sini ada tempat istirahatnya juga, guys. Oh, ini untuk tempat taruh barang. Di sini tempat untuk taruh barang. Di sebelah sini. Kita paling depan. Dingin banget, guys. Di sini super dingin banget. Terus di sebelah itu adalah yang single cabin. Kita coba lihat dulu. Jadi ini kuncinya, guys ya. Nah, ini double cabin, bisa tidur di sini. Nah, seperti ini. Bisa tidur. Just info aja teman-teman, kalau mau berangkat mendingan ambil yang ekonomi tidur. Karena memang senyaman itu. Ini cuma yang ekonomi kelas 3. Ini juga bisa tidur sih sebenarnya, guys. Bisa tidur, tapi kan biasanya orang pengen yang hardboard gitu, bisa untuk baring gitu loh. Nah, ini penampakannya seperti ini. Nanti kita lanjut lagi, saya mau istirahat dulu, edit sedikit untuk kita naikkan ke sosial media. Stay tune terus di Hendra Prawira 18 channel. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Oke guys, jadi ini kita sudah ada di Dharma Rucika 8 dan ini kita menuju ke eksekutif kelas. Ya, di sini ada eksekutif kelas di daerah sini. Nah, ini seperti penampakannya seperti ini ya. Saya spill dulu tempat-tempatnya sebelum kita keluar. Ini kita tinggal masuk dan lorong. Nah, situasinya seperti ini, ada sofa, terus tempat duduk mereka juga kayak gini, bisa diselonjorin juga kayak tadi di kelas 3 ya, bisa diselonjorin ke bawah. Nah, kalau untuk double cabinnya sendiri seperti ini ya, ini untuk ruangan tunggu double cabin kan, untuk ruang nonton mereka. Nah, double cabinnya seperti ini guys. Nah, ini double cabin, ruangan double cabinnya. Ini jadi sudah ada casnya juga di sini, seperti ini ya guys. Nah, di sini juga ada warung kopi, warung kopi elektronik. Jadi kita bisa beli di sini kalau kita haus pengen yang minuman rasa-rasa, bisa di sini ya. Terus di situ juga ruang kelas 3. Di ruang kelas 3 masih double cabin. Ini bisa langsung menuju ke arah luar. Nah, nanti saya akan spill juga untuk toiletnya ya guys. Nah, ini saya akan spill untuk toiletnya gimana. Ini masih ruangan kelas 3. Oke, kita spill toilet. Oke guys, inilah toilet prianya. Saya cuma bisa masuk di toilet pria. Nah, bentukannya seperti ini guys. Untuk toiletnya jadi bisa ada, kita bisa mandi, kita bisa buang air di sini, semua airnya lengkap. Dan ini bisa langsung lihat ke laut. Wah, mantap banget kan, sambil buang air kecil kayak gini, kita bisa lihat langsung ke laut. Asik. Oke, kita spill lagi untuk tempat-tempat yang di luar, untuk tempat merokok atau yang lainnya ya guys. Nah, ini kita ada di lobby bagian luar sini. Untuk pengambilan air ada di sini, jadi kita nggak usah, sebenarnya kita tadi nggak usah beli air juga nggak apa-apa, karena di dalam sini juga sudah disediakan air. Nah, ini kita akan spill di bagian sini ya, itu bagian lobbynya seperti ini. Coba kita akan naik ke atas ya guys. Nah, ini pintunya otomatis guys, langsung bisa kebuka. Nah, ini ekonomi duduk, sepertinya ekonomi duduk di sini. Ini penampakannya seperti ini. Semua ini Dharma Rucika 8. Ini tempat untuk hall mereka main musik di sini, untuk
ajang festival musik kalau malam ya di sini. Nah, kita langsung keluar aja untuk melihat di luar seperti apa. Di luar pemandangan seperti ini ya guys. Jadi di sini bisa apa? Kita bisa merokok di sini, kita bisa santai. Di atas juga ada kafetaria 24 jam ya. Di sini kita bisa lihat kiri kanannya kapal semua karena ini kita ada di Perak ya guys. Nah seperti ini. Kita ke bagian belakang, nanti kita akan spill bagian atasnya juga ya guys. Nah seperti ini guys. Oke, ini di bagian belakangnya. Ya, seperti ini kita bisa lihat kapal juga kiri kanan. Semua ya di bawah kayak gitu. Sana kapal-kapal yang lagi stay. Oh ya, kita lanjut ke depan aja. Oh ini bagian depannya ya ternyata ya. Saya nggak tahu nih bagian depan atau bagian belakangnya tuh yang mana tuh. Saya belum bisa membedakan ya. Overall nanti kita spill lagi untuk bagian atasnya. Oh di sini nggak boleh masuk sebenarnya. Nggak boleh masuk guys. Jadi di atas apa? Di atas tuh ada anjungan, ada ruang karaoke VIP, ada ruang fitness. Nah kita coba cek untuk ruangan fitnessnya juga ya di bagian atas. Terus area bersantai juga ada. Terus jogging tracknya juga ada guys. Ya, ada anjungan, ada ruangan karaoke VIP, ada ruangan fitness, ada area bersantai dan jogging track. Nah kita langsung lihat aja ya guys. Nah ini untuk skocinya seperti ini guys. Oh kita naik lagi ya di atas ya. Coba kita naik ke atas, kita lihat ya jogging tracknya dulu. Ada musolanya juga di sini. Nah seperti ini guys. Dharma Rucika 8 dan ini adalah jogging track yang ada di Dharma Rucika 8. Jadi teman-teman kalau di sini yang perjalanan jauh seperti ke Kupang, teman-teman kalau capek di bawah duduk-duduk bisa langsung naik ke atas sini dan melakukan jogging track di atas sini. Lumayan nih, kayak bisa main futsal juga kayaknya di atas. Jadi teman-teman, oke, di sebelah itu ada DLU, itu Dharma Rucika 7. Dharma Kencana 7 guys, sorry. Review ya, Dharma Kencana 7 dia mau ancang-ancang untuk sandar. Nah ini di Perak ya guys. Nah di sana tuh patung pahlawan Dharma Rucika 8 guys. Jadi ini bagian atasnya semua. Jadi teman-teman tidak ada kata-kata untuk mengatakan bahwa berjalan-jalan di pariwisata Indonesia tuh via darat itu tidak mungkin. Nah ini saya udah buktikan bahwa pertama kali solo touring dari Jakarta ke daerah Indonesia Timur memakai Dharma Rucika, melihat wisata di Nusa Tenggara Timur itu bisa dilakukan dengan perjalanan darat. Tentunya transportasinya sudah disiapkan dari DLU ya, Dharma Lautan Utama. Ini yang mempunyai kapal Dharma Rucika 8, naungannya Dharma Rucika 8 di sini. Dan ini sangat bagus sekali guys. Bersih. Dia punya apa? Penampilan dari kebersihannya sudah bagus banget ya. Cat-catnya nggak terkupas atau apapun. Oke, kita lanjut ke bawah. Ini kita sudah lihat jogging track-nya. Nah, ini kita akan pergi ke ruangan fitness di arah depan. Kita lewat sini aja ya. Tadi kita kan udah lewat sana. Nggak tahu nih kita bisa masuk atau tidak. Nah, kita
cek dulu. Seperti ini. Oh, di sini ada banyak orang ya. Lagi ada inspeksi lifeboat apa skoci, inspeksi skoci kayaknya. Jadi kita lewat sini aja. Kita lihat-lihat dulu antara depan, belakang, kiri, kanan, semua ya. Oke, kalau di atas ini semua sudah ada tempat merokok, sudah ada ini. Jadi kalau kita merokok jangan di sembarang tempat ya guys ya. Jadi sudah disediakan tempat untuk merokok. Ya, ini untuk ekonomi tidurnya. Kita lihat yuk. Oh, terkunci ya? Nggak kelihatan ya. Jadi sini ekonomi tidur di atas dekat kafetaria. Kita masuknya dari depan. Nah, jadi teman-teman di sini ada ruangan untuk merokoknya juga. Jadi tidak boleh merokok di luar dari ruangan yang sudah ditentukan oleh Dharma Lautan Utama. Nah, di sini juga ada restorannya. Teman-teman mau tahu di dalamnya seperti apa? Seperti ini penampilannya. Nah, di sini ada restoran. Di sini ada restorannya dan di sini ada kursi pijat dan tentunya pastinya gratis. Tapi pakainya jangan seenaknya aja, tapi harus bergantian dengan penumpang yang lainnya. Terus yang kedua harus dijaga benar-benar dari fasilitas yang sudah disediakan oleh Dharma Rucika 8 ya. Nah, ini untuk tempat belanja-belanjanya untuk membeli makanan atau cemilan-cemilan yang ada di Dharma Rucika 8. Oke, kita lanjut lagi keluar. Kita sambil ngerokok-ngerokok di luar, kita melihat pemandangan. Asik. Nah, di sini ada playground juga nih guys. Ternyata di atas sini ada playground juga guys. Seperti ini penampilannya playgroundnya. Lumayan kalau menurut saya daripada kita naik. Oke teman-teman, saya sebab dulu ya di daerah sekitar restoran ya, di dekat restoran sini. Jadi poin pertama untuk Dharma Rucika 8 ini kapalnya bersih. Yang satu pertama bersih. Terus kita sebagai perempuan juga kita harus menjaga semuanya. Kayak saya merokok itu sudah di tempat yang disediakan oleh pihak DLU-nya ya, ada tempat untuk merokok. Tidak boleh merokok di tempat yang bukan di tempatnya ya. Terus di dalam restoran itu kayak tadi saya spill sudah ada tempat kursinya, kursi pijatnya. Jadi itu terbuka 24 jam. Jadi teman-teman bisa langsung aja. Kalau teman-teman bilang itu beli tiketnya gimana? Nah, beli tiketnya itu gampang sekali ya guys. Itu teman-teman bisa langsung masuk aja atau install aplikasi Dharma Rucika DLU ya yang ada di Play Store. Itu semua bisa diakses lewat aplikasi untuk lihat tiketnya ya, dan tiketnya itu affordable banget ketimbang kita naik ke transportasi yang lain yang justru lebih mahal dengan kita menggunakan yang ada yaitu DLU nya ini ya. Itu saya ke Kupang itu bawa motor itu kurang lebih 1.500.000 udah sampai Kupang dengan motor dan penumpang itu sudah ikut semuanya, sudah termasuk makan 5 kali. Nanti kita di atas kapal ini kita akan diberi makan 5 kali. Kebetulan kalau di kelas itu sudah diantarkan makanannya ke tiap-tiap kursi yang sudah disediakan. Jadi teman-teman gak usah khawatir, naik Dharma Rucika 8 itu sudah sangat bagus sekali. Jadi teman-teman di rumah tidak ada kata-kata bilang ke tempat wisata mahal untuk tiketnya gini. Bisa melakukan perjalanan darat, turun di stasiun Surabaya Kota atau Gubeng, dan bisa lanjut menggunakan Dharma Rucika untuk ke wilayah Indonesia Timur seperti Labuan Bajo, seperti ke Lombok, seperti ke Bali juga ada, terus ke NTT, Kupang juga ada. Jadi semua lengkap. Selain itu juga Dharma Rucika ini DLU ini melayani perjalanan ke Sulawesi dan ke Kalimantan ya. Kemarin juga saya ketemu beberapa touring motor, Mas Reza ya dari Banjar ya, touring motor dari Banjar. Mereka tuh mau menggunakan DLU dari Surabaya kembali ke Banjar karena mereka juga touring kemarin, suami istri touring. Wah, mantap banget pokoknya. Jadi teman-teman, tidak ada kata-kata untuk tidak pergi ke wisata yang ada di tanah air. Majukan dulu wisata di tanah air sebelum kita ke luar negeri. Karena kalau kita sudah memajukan wisata tanah air itu menyumbang, paling tidak kita bisa menyumbang untuk UMKM yang ada di daerah tersebut.
bantu terus di channel saya Hendra Prawirawan 14 dan majukan pariwisata Indonesia. Oke guys, ini ada ruang ekonomi duduk ya. Kita lihat dalamnya seperti apa. Nah, untuk ruang ekonomi duduk seperti ini guys. Nah, jadi kita udah masuk dari sana ya. Nah, itu untuk ruang ekonomi duduknya. Jadi teman-teman, banyak sekali pilihan kelas di Dharma Rucika 8 ini. Tinggal sesuaikan dengan budget kita. Kita jangan memaksakan untuk mengambil yang lebih atau yang mahal. Sesuaikan dengan budget kita. Kita bisa jalan-jalan, staycation ke tempat-tempat destinasi pariwisata yang ada di Indonesia. Terutama kita majukan wisata Indonesia bagian timur. Ada di Kupang, ada di kalau Labuan Bajo kan udah terkenal banget ya. Ada di Kupang, di Ende, Maumere, Larantuka, itu banyak sekali pemandangan dan spot-spot wisata yang sangat-sangat bagus dan affordable banget ya, affordable banget. Tidak banyak pungli ya. Pokoknya jangan aja banyak pungli. Kalau udah banyak pungli, sekarang zaman sudah canggih ya. Jadi bisa saja teman-teman melakukan pungli tapi akhirnya merugikan banyak pihak gitu loh. Jadi nanti bisa sepi atau apa, itu jangan sampai terjadi ya. Kita majukan pariwisata Indonesia mulai dari hal-hal yang kecil. Kita post mulai dari hal-hal yang kecil. Hashtagnya aja majukan pariwisata Indonesia. Itu aja, majukan pariwisata Indonesia. Soalnya kalau bukan kita lagi, siapa lagi? Kita turun lagi ke kelasnya kita, kelas 3 kita bawa. Nanti kita lanjut lagi pada saat kapalnya sudah mulai berangkat atau bertolak dari Pelabuhan Perak ke Ende dengan jarak jangka waktu tempuh sejauh 45 jam. Oke, stay tune terus. Bye bye. Oke teman-teman semua, ini lagi ada di ND. Nah, ini lagi proses penurunan kendaraan. Kita lagi turun ke bawah sambil nunggu kapalnya nanti berangkat jam 7 ya. Tadi kita sandar di sini sekitar jam 6. Bukan jam 6 sih, jam 4. Sorry, revisi ya, jam 4. Nah, ini ya kondisi pelabuhan feri di Ende bentuknya seperti sini. Pelabuhannya masih asri banget, dan yang membuat saya wow itu adalah pantai yang ada di ujung sana guys. Pantainya tuh keren banget sumpah. Kalau di kota lain ya mungkin pantainya tuh agak kotor. Di sini pantainya guys, lu lihat tuh, gila, bersih banget. Sumpah, bersih banget. Nih, di ND. Nih, jadi teman-teman untuk destinasi wisata juga ya. Salah satunya tuh ND. Jadi kalau di ND teman-teman bisa pergi ke Larantuka. Karena terus teman-teman bisa pergi ke banyak tempat ya. Ke banyak tempat di sini, ke Labuan Bajo juga teman-teman bisa turun di ND, lanjut untuk via darat dari ND ke Labuan Bajo juga bisa. Jadi teman-teman wisata destinasi Indonesia itu, Indonesia Timur itu sangat bagus-bagus sekali. Nah, sana gunungnya udah bagus banget guys, kayak di Brazil gitu. Gunung-gunungnya tuh kayak di Brazil. Jadi teman-teman, kalau yang dari Surabaya or Jakarta via darat bisa langsung naik aja DLU, dan teman-teman bisa mendapatkan tiket yang affordable banget, bisa sampai ke ND dengan jumlah tiket itu nggak sampai 1.500.000, cuma cukup dengan 1.100.000 atau 1.200.000 sudah bawa kendaraan dari Jakarta ya. Kendaraannya nih kutip ya, tanda kutip ya, kendaraan motor itu nggak sampai 1.500.000, karena kalau 1.500.000 itu bisa sampai ke Kupang gitu. Nah, kondisinya seperti ini. Oke.
kita lanjut spill lagi untuk keadaan pada saat mobilnya itu mau turun ya. Di sini kita lihat proses embarkasi yang biasa dikatakan. Nah, gini. Ini motor yang mau turun. Nah, tadi kan mobil-mobil sudah, dan ini ada proses penumpang naik. Nah, seperti ini guys, untuk penumpang naik. Oh bukan, ternyata ini untuk mengangkat air ke atas kapal ya, Dharma Rustika 8 ya, dari Pamjaya PT Asa. Oke guys, kita lanjut aja, kita naik lagi ke atas. Oh enggak, benar berarti penumpang ya guys. Oke guys, sekian dulu vlog kita di dalam kapal. Yang saya masih penasaran di dalam kapal ini adalah tempat bacanya itu nggak buka ternyata. Jadi kalau kita mau adakan transfer file video ini ke hard disk, itu ternyata nggak buka. Jadi nanti kita transfernya ada di Kupang aja ya guys ya, di sini. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Penerbangan VIP Suite Single Cabin, Double Cabin, ruang duduk kelas 3 yang mengakhiri perjalanan dari Pelabuhan Ternau Kupang. Kami persilakan berpisah menggunakan kunci kartu transportasi passenger yang berada di ruang informasi. Saya Pertama, dan keadaannya semua lagi mendung. Kami persilakan berpisah menggunakan kunci kartu transportasi deposit yang berada di ruang informasi. Untuk tukar kunci dulu ya, baru kita lakukan embarkasi. Push, kecoa. Oke, kita akan turun ke bawah, ke ground langsung. Nanti kalau udah di bawah, nanti baru kita rekam lagi ya. Oke, kita turun ke bawah, kita di groundnya guys. Jadi ini untuk turun ke bawah, kita pakai lift aja untuk ambil kendaraan terus jalan. Baik turun. Close. Tekan show. Udah. Lantai berapa? Paling bawah. Paling bawah. Oke. Sudah masuk. Oh, di situ sekarang. Kita semua belok, satu bisa lihat. Sini sudah pas sudah. Tunggu kakak sana mau turun. Jangan turun. Sini. Berapa? Ayo. Oke, kita sudah turun di ground. Kita akan ambil kendaraan, guys, di sana.
siap-siap dulu kendaraan semua. Nanti baru kita perbaiki plat nomor belakang yang terlepas setelah di rumah ya. Kita siap-siapkan dulu semuanya. Oke guys, jadi di sini kita menelusuri kapal kapal Dharma Rucika 8 dan kita akan naik ke geladak atas untuk kita embarkasi keluar ya guys. Jadi kita mau embarkasi keluar, kita harus siapkan atribut dari tiap-tiap surat-surat kendaraan yang kita bawa gitu. Nah di sini suaranya tiba-tiba hilang, saya nggak tahu kenapa ya guys. Tiba-tiba aja mic dari action kamera saya tidak menangkap suara. Tapi saya ingat sekali bahwa ini kita masuk ke geladak nomor 2 dan geladak nomor 1 untuk kita embarkasi keluar dari Dharma Rucika 8. Nah kebetulan nanti di bawah itu kita akan diisi surat-suratnya. Jadi kita harus wajib menyiapkan BPKB dan STNK yang sudah kita siapkan dari Jakarta.
Oke, kita sudah sampai di Kupang dalam keadaan selamat dan sehat. Dan kita akan jumpa di touring-touring kita berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video saya bila teman-teman suka. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat berapa aja.